Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat-sangat kita hormati dan banggakan, Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang baru saja berinteraksi, Kang Dedi ya, saya ikut-ikutan Kang Dedi meskipun seumurnya udah 60 tahun nih Pak, going to 60 tahun. Kemudian juga Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Kang Dede Amar, apa kabar beserta Sekum dan seluruh pimpinan PGRI Provinsi Jawa Barat, Dewan kawan-kawan Dewan Pakar PGRI, Ketua Perwakilan YPLU PGRI Jawa Barat, para kawan-kawan PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Ketua IGTKI, dan cabang khusus, semua yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya itu tahunya jam 9, jadi saya pas banget. Ternyata saya kehilangan momen yang istimewa, yaitu pidato pembukaan dan pembukaan resmi dari Pak Kadis Kang Dedi ya. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PGRI menghaturkan terima kasih kepada Pak Kadis Jawa Barat sebagai mitra kami yang saya tahu Anda begitu baik, bekerja sama dan saling mendukung. Saya sangat berterima kasih, dan baru saja apa yang diharapkan oleh Pak Kadis bahwa di tengah pandemi ini peran PKBM, peran pesantren dan peran-peran pendidikan non formal itu menjadi sangat penting, dan beliau mengharapkan kerjasama dari kita gitu Kang Dedi ya, betul ya? Kang buka aja biar bisa berinteraksi, buka aja, unmute aja Kang, punten. Jadi kita bantu, iya. Jadi kita bantu harapan beliau agar mereka masuk dalam perhitungan lama belajar siswa, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa di Jawa Barat ternyata kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah, jadi lama belajarnya menjadi rendah, karena ada sebagian besar anak-anak yang di PKBM, yang di pesantren tidak masuk ke dalam PKBM gitu ya Kang Dedi ya? Betul, seperti itu. Jadi kita bantu, dan di PGRI Kang Dedi, Pak Kadis, sekarang itu ada departemen namanya pendidikan non formal, dan itu sejalan dengan perkembangan pandemi saat ini, bahwa pembelajaran formal non formal sekarang semakin dibutuhkan. Kadang orang tua yang tidak bisa di anak putus sekolah dan lain sebagainya bisa dibantukan di pendidikan non formal. Dan di dunia memang pikiran Kang Dedi ini selaras dengan perkembangan yang ada di dunia, bahwa mereka-mereka yang dulunya disebut sebagai mereka yang terpinggirkan atau marginal karena tidak punya kesempatan atau karena putus sekolah, sebenarnya sekarang dilakukan upaya-upaya seperti yang Kang Dedi katakan tadi, untuk mengangkat, membuat mereka mempunyai kemandirian, Kang, mempunyai life skill, bisa hidup gitu. Dan tentunya peran PGRI karena ada departemen itu menjadi sangat penting. Terima kasih, saya meneruskan untuk memberikan dukungan apa yang diharapkan oleh Pak Kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Jawa Barat. Ini Pak Kadis di bawah leadership-nya Pak Dede Amar ini sampai pernah saya sentil takut kena COVID, bener aja nggak berani lapor sama saya kena COVID karena keliling saking semangatnya sampai di cabang dan ranting. Saya bilang hati-hati, dan alhamdulillah sekarang PGRI kami sudah nyatakan sejak awal bahwa kita adalah
mitra strategis harus bisa benar-benar memainkan peran yang penting kalau di daerah ya dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Kalau ada masalah dibicarakan, ya. Dan saya kira itu peran itu telah dilaksanakan dan kerjasama ini sudah sangat baik dan terima kasih itu. Selanjutnya kan kami ini baru-baru ini membaca berita bagaimana sertifikasi guru dan dosen itu satu payung di Undang-Undang Guru dan Dosen. Satu payung, ya. Hanya pelaksanaannya kayak langit dengan bumi. Kalau di sertifikasi dosen itu cuma satu belum pernah berubah, yaitu portofolio yang disempurnakan untuk menghindari kecurangan dan lain sebagainya. Kalau sertifikasi guru semakin dipersulitkan. Jadi saya langsung me-WA karena ada launch dari Dirjen Dikti bahwa sertifikasi dosen semakin disederhanakan. Kenapa kondisinya berbalik bagi sertifikasi guru gitu? Maka itu kami nanti akan mengajak seluruh PGRI provinsi, kabupaten, kota, nanti kita siapkan ini untuk mempertanyakan. Lebih baik untuk ditingkatkan setelah sertifikasinya kemampuan guru daripada dipersulit sertifikasinya, sementara jumlah guru makin tidak ada kan sekarang. Dan saya berterima kasih ada sekian P3K yang sudah ada berapa Pak Kadis? Kuota tahun ini 16.097. Jawa Barat. Ya, 16.097. Masih jauh dari harapan tentunya ya. Tapi dibandingkan dengan provinsi lain dan tahun kemarin kita bisa memaksimalkan kuota, Prof. Oh, alhamdulillah. Masalahnya saya sambil berinteraksi ya kawan-kawan. Sebagai bentuk dukungan PGRI kepada Pak Kadis, kepada Pak Gub, gitu, itu sangat diharapkan Pak Kadis. Saya senang karena di daerah-daerah lain ada yang bahkan tidak memasukkan kuota dari P3K. Nah sekarang tadi kita dengar 16.000 mau dimaksimalkan, artinya kabupaten kota di Jawa Barat semuanya mensupport gitu ya Pak Kadis ya? Betul. Oke, baik. Selanjutnya secara teknis administratif kewenangan dari Pak Kadis, tetapi secara substansial kami mendampingi para guru. Saat ini ada 163.000 yang kita dampingi guru-guru karena kita nggak sanggup crash itunya servernya, jadi baru 163.000 guru-guru kita latih, kita dampingi sekian lama. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Kadis semua bisa optimal ya Pak Kadis. Seandainya ini tidak COVID, saya tuh ingin sekali bertemu dengan Pak Menpan untuk melaksanakan kembali Permenpan nomor 18 tahun 2018, di mana sebenarnya tes P3K itu tidak dicampur sekarang, fresh graduate sama yang tua-tua, yang sudah lama, kasihan Pak Kadis, gitu. Jadi kalau yang lalu itu mereka dijadikan satu, kemudian sehingga bersaing di antara sesama mereka, gitu, ya Pak Kadis. Anyway, saya sangat senang, saya sangat berterima kasih kerjasama ini. Karena mumpung ada Pak Kadis, saya senang berinteraksi. Berikutnya Pak Kadis, PGRI dapat undangan dari Sekjen MPR RI, ya, untuk ini saya kira baru pertama kali saya sangat luar biasa karena diundang resmi untuk diminta kota mengikuti pidato presiden secara streaming dan dikasih linknya kepada kami. Nanti bila perlu nanti kami upload, Mbak Tia tolong masukin file undangan dari Pak Sekjennya di dalam chat ini supaya bisa diakses oleh teman-teman.
Ini artinya apa? Kita akan terus-menerus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar berbagai persoalan pendidikan dapat diselesaikan. Kami juga sebenarnya ini tahun kedua tidak bisa melaksanakan hari ulang tahun PGRI dan HGM secara langsung tentunya. Jadi, tapi kami sudah mulai ber-TikTok dengan kawan-kawan di istana tentang permohonan kami agar Bapak Presiden, dan Bapak Presiden nggak pernah absen, gitu loh. Nanti kami juga menyampaikan bahwa biasanya selalu didampingi Pak Gubernur karena selalu berada di jabatan. Tapi begini, di PGRI itu juga ada penghargaan. Saya kira Pak Gubernur Jawa Barat itu ada yang ketiga belum tuh, tahun ketiga ya? Tahun ketiga ya Pak? Ya, tahun ketiga. Iya, tahun ketiga itu berarti syarat untuk diusulkan ya. Jadi itu kita punya anugerah Dwija Prajanugraha untuk para gubernur, dan untuk Jawa Barat itu kabupaten bupati wali kotanya boleh hanya 2 karena yang lain di bawah 15 kabupaten itu 1. Dan ini anugerah ini dan anugerah untuk para pembaharu. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Kadis, kami juga tahun ini melaunch guru anugerah buat guru kepala sekolah pengawas ya, yang di 3T. 3T itu tidak harus selalu di Papua loh. Perasaan di Jampang Kulon itu di Sukabumi ya. Sukabumi mana, di Tasik, di mana juga bisa ada yang diusulkan. Karena nanti Pak Kadis kami itu sudah mulai lapor ke di puncak HGN itu, di samping kami ada upacara resmi dengan pidato dari Bapak Presiden, beberapa menteri, kami juga akan melakukan konser musik dengan calon guru dari pendidikan prodi musik UNJ, supaya memberikan semangat bahwa kita nggak boleh menyerah pada saat pandemi ini. Dan satu lagi yang terkait dengan Jawa Barat adalah kami kan sebenarnya akan mengadakan porseni itu, Pak Kadis. Tuan rumahnya adalah Jawa Barat, porseni nasional, Pekan Olahraga dan Seni. Dan Kang Dede Amar itu Ketua PGRI sudah bergerak. Tapi tampaknya kami tahu diri, pandemi ini kan nggak mungkin ya kan ya Pak Kadis ya. Dan 2022 saya kira masih, kalau membaik dana masih pemulihan ke arah COVID saya kira. Jadi kami juga berpikir untuk mengundurnya tahun 2023 Pak Kadis gitu ya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya minta dan saya titipkan kepada Pak Kadis. Saya menitip betul PGRI provinsi, kabupaten, kota, persoalan guru bisa dibicarakan dengan Pak Kadis, dan kami adalah mitra strategis yang bagaimana kita terus membangun supaya pendidikan ini terutama di era pandemi ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Gitu Pak Kadis. Sebenarnya saya punya beberapa paparan tapi sifatnya internal, tapi saya kira saya nggak lama-lama. Apakah ada yang ingin disampaikan saya kepada Pak Kadis, karena saya nggak sempat komunikasi. Apakah Pak Kadis ada sesuatu yang mau disampaikan? Kita sudah tadi Bu, jadi mudah-mudahan nanti saya juga mengajak kepada teman-teman di PGRI, kan nanti ada Hari Guru di bulan November, karena saya juga sekarang dipercaya menjadi Ketua Divisi Percepatan Vaksin. Jadi mudah-mudahan teman-teman PGRI bersama-sama kami nanti di Hari Guru, salah satu agendanya adalah bagaimana kalau kita nanti secara virtual, misalnya Bu Ketua Umum PGRI, Prof bisa menyapa kegiatan vaksin yang dilakukan oleh PGRI di seluruh wilayah nanti pada tanggal 25 tenang hati, karena saya mengajak itu ke Pak Dede Amar. Iya, terima kasih. Siap Pak Kadis, siap sekali. Jadi berbagai persoalan-persoalan seperti kami juga membuat gugus
bagaimana penanganan persoalan vaksin para guru dan bagaimana membantu mereka itu adalah menjadi perhatian yang utama. Semoga saya juga punya kesempatan bertemu dan menghadap Bapak Presiden dan beberapa persoalan yang dirasakan sekali oleh teman-teman guru, terutama memang karena masalah sertifikasi, masalah honorer, masalah-masalah yang real kekurangan guru ini mendapat perhatian yang serius, dan kita seperti Forum Rektor Indonesia berharap ada yang namanya regulasi dan deregulasi. Kan deregulasi guru-guru itu Pak Kadis kesulitan juga karena dia itu kan mengajar blended, ya di rumah, yang ya di sekolah, ya orang tuanya yang tidak setuju ya berarti harus dilakukan sepenuhnya online, tapi aturan-aturannya tetap harus 24 jam mengajar di roster gitu loh. Sementara pada zamannya Pak Muhajir dulu, guru yang wali kelas dan lain sebagainya itu sudah mulai dihitung. Ini adalah persoalan-persoalan yang saya kira diharapkan dimengerti di era mereka bilang merdeka belajar. Gitu kira-kira, dan mudah-mudahan juga perubahan-perubahan kurikulum yang mendadak ini termasuk kurikulumnya dilakukan di sekolah penggerak, tidak membuat ketimpangan antara sekolah satu dengan sekolah lain ya Pak Kadis. Saya kebayang Bapak juga pasti agak bingung, masa sih ada perubahan kurikulum diam-diam, tahu-tahu dilaksanakan di sekolah penggerak dan ada yang enggak gitu kan, sedangkan ini kan sifatnya nasional. Terus selain itu kalau PGRI sih berharap Pak Kadis bahwa pemerintah itu fokus kepada penanganan COVID gitu, di bidang pendidikan juga demikian, sehingga ada dana-dana yang harus dibagikan kepada sekolah penggerak. Dan saya nggak tahu apakah yang bukan sekolah penggerak itu bukan guru penggerak, itu sama aja perasaan mereka itu siang malam. Itulah Pak Kadis yang saya merasakan, saya sudah sampaikan berkali-kali, misalnya kepala sekolah, pengawas, mereka dulu ikut ke NUKS, harus membayar ke LP3AS. Tiba-tiba sekarang harus dari guru penggerak. Gimana coba? Karena mereka kan sudah mendaftar, nah yang kayak gitu Pak Kadis mohon perkenan Pak Kadis bisa lebih mempunyai diskresi, kebijakan mereka-mereka yang sudah lama sekian mempunyai kemampuan yang luar biasa. Padahal kalau ini ganti lagi 3 tahun belum tentu ini ada lagi gitu. Sementara programnya itu diteruskan, ya nggak Pak Kadis? Itu yang kayak gitu tuh saya betul-betul nitip sekali para guru saya negeri swasta, terutama honorer. Satu lagi di Kerawang, kemudian ada seminar internasional, ada HAPEX, ada ISPI. Sekarang hari ini saya ada 6 acara berdempetan. Oke. Pak Dede Amar, menurut saya Bapak Ibu sekalian semua, teman-teman para guru, ayo kita semangat. Ya, tema kita adalah bangkit guruku, maju negeriku. Jadi kita percaya bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, dan mari kita adalah orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas memajukan pendidikan, karena pendidikan itu terkait dengan peradaban. Kalau kita pengen Jawa Barat itu maju, maka pendidikan harus menjadi perhatian utama, dan kita adalah kuncinya. Jadi saya kira saya ingin mengucapkan selamat. Jangan lupa rekrutmen anggota baru tetap dilaksanakan ya teman-teman. Dan nanti kita kabupaten kota akan berkirim surat mempertanyakan tentang provinsi, kabupaten kota mempertanyakan kenapa proses dan prosedur sertifikasi itu semakin
dipersulit, kita minta disamakan dengan dosen dengan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Selamat dan sukses, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kadis, saya titip betul PGRI Jawa Barat ini, dan selamat dan sukses untuk pelaksanaan ini adalah Konker Prof ya, yang kedua di Provinsi Jawa Barat. Ayo yang belum selesai kita selesaikan konkodnya, masih ada 2-3 kabupaten lagi, selesaikan. Jawa Barat harus jadi contoh. Dan inovasi berbagai program-program dari pengurus besar kita kerjakan bersama-sama. Saya kira itu yang paling utama. Terima kasih banyak, selamat dan sukses. Saya terima kasih kepada Pak Kadis, saya terima kasih kepada semua kawan-kawan Provinsi Kabupaten Kota, terutama Kang Dede. Selamat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.